Sedulur, konten hari ini ya ta, ini saya ambilkan dari berita Jawa Pos Radar Semarang halaman 7. Ini berita utama halaman 7. Ini nganu lur ya. Judulnya gini, pulang karaoke tewas dibacok. Radar Semarang. Seorang pria tewas bersimbah darah menjadi korban pembacokan sejumlah orang tak dikenal di pintu masuk Terminal Penggaron, Plamong Sari, Kecamatan Pedurungan, Minggu 13 bulan 11 sekitar pukul 00.30. Korban diketahui bernama Bagus Adi Saputro Inggil, 24, warga Dadap Sari, Semarang Utara. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Semarang, kejadian ini dialami korban setelah keluar dari tempat karaoke di Klitikan, masih satu kawasan dengan Terminal Penggaron. Sekitar pukul 00.30, tiba-tiba korban diserang oleh sejumlah orang tak dikenal di pertigaan akses masuk kawasan Terminal Penggaron. Kalau dengar-dengar, korban sama teman-temannya selesai karaoke di Klitikan, terus diserang di pintu masuk terminal. Rombongan yang nyerang ini sudah membawa senjata tajam celurit. Ada yang membawa kayu ukuran 1 meteran, ungkap pria yang mengaku akrab dipanggil Pak D saat ditemui di kawasan Terminal Penggaron kepada Jawa Pos Radar Semarang Minggu 13 bulan 11. Pria yang bekerja serabutan ini mengaku berada di sekitaran lokasi ketika peristiwa itu terjadi. Bahkan ia juga melihat dengan mata kepala sendiri saat korban dibacok-bacok rombongan pelaku yang sudah berada di pertigaan akses masuk terminal sebelum peristiwa terjadi. Awal mereka duduk gerombol di sebelah barat, kemudian geser di bagian timur di pos. Ya, kemungkinan mereka sudah nyegat korban, terangnya. Berdasarkan data kepolisian, korban karaoke di Mustika 2 mulai pukul 22.00 usai karaoke dan keluar ke depan pintu Terminal Penggaron. Melihat ada sekitar 7 pelaku, 2 orang membawa bambu dan seorang membawa celurit. Korban dibacok mengenai kaki kanan, punggung kanan, dan kepala samping kiri. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Pedurungan. Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novitasari belum bersedia menjelaskan terkait kejadian ini. Pihaknya hanya mengatakan kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Untuk kasus ini masih didalami, katanya, singkat melalui pesan WhatsApp. Nah, ini loh ya. Ini kejadian pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa. Ya. Ini terjadi di Semarang, di Terminal Penggaron. Seorang tewas dibacok setelah keluar dari karaoke. Nah, ini apa penyebabnya? Ya, kita nggak tahu karena ini masih dalam penyelidikan kepolisian, ya. Nggak tahu apa dendam apa ya. Ini kok di beritanya katanya mungkin sanggung atau sudah dihadang, ya. Lah kemungkinan ada
ada permasalahan. Ya kita nggak tahu. Nah ini termasuk kalau di sini kan korban apes ya, sampai dibunuh. Jadi apes. Apes ini loh. Harusnya bisa terhindar dari apes. Ya. Kalau sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua, kemungkinan tidak akan terjadi apes seperti ini. Itu. Ya, lah karena belum mendapatkan ridho orang tua, nah ini sampai terjadi pembunuhan seperti ini. Tapi sudah kebablasan meninggal, jadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Lah sedangkan si pelaku nggak tahu lari apa gimana, ya ketangkap apa tidak, itu masih dalam penyelidikan kepolisian ya kan. Nah itu kenapa bisa hatinya tuh menjadi keras ya kan? Dia menjadi keras hati sampai tega ya, tega membunuh. Ini lho, ini sebetulnya andai kata mendapatkan ridho kedua orang tua, tidak akan terjadi hati menjadikan keras seperti ini. Ya. Otomatis hatinya akan menjadi lembut. Ya. Jadi tidak mungkin. Ya. Nah makanya sebelum terjadi, ya, saya harapkan seluruh umat manusia untuk minta ridho kedua orang tuanya masing-masing agar hatinya adem dan tentram, jadi tidak menjadikan hati menjadi pembangkang ataupun hatinya menjadi keras membatu. Nah, ini. Jadi biar tidak terjadi kriminal. Ya. Sebetulnya mudah sekali. Ya. Ini saya mengharapkan seperti itu. Kalau kalian mau melakukan minta ridho pasar sumber sama kedua orang tuanya masing-masing, nah nanti ke depan tidak akan terjadi hati menjadi keras, semuanya akan menjadi lunak dan kehidupan di alam ini akan menjadi nyaman karena tidak ada lawan, nggak ada musuh. Jadi nggak ada yang ditakuti karena apa? Orangnya semua sama-sama legowo, tidak ada yang keras hati. Ya itu. Ini sebetulnya penyelesaiannya mudah sekali, hanya ridho kedua orang tuanya masing-masing. Jadi kasus ini sebetulnya mudah ditangani loh ya, hanya dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, nanti tidak akan terjadi apes dan keras kepala. Nah nanti otomatis ekonomi juga akan akan keinginannya akan tercapai juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak kesulitan, ekonomi itu tidak kesulitan. Yang membuat sulit itu karena ucapan-ucapan orang tua. Nah, segini dulu lur ya.